pagi, salam berjumpa kembali bersama Miss. Pada hari ini kita akan melanjutkan pendalaman APP kita pada pertemuan yang ketiga. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aku senang bersahabat, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dengan keluarga, maupun teman-teman yang ada di lingkungan sekitar rumah kita ataupun yang berada di sekolah. Maka pada hari ini kita akan mendalami tema tentang aku senang menabung. Pada pendalaman ini Miss berharap bahwa pada akhirnya kamu akan tahu manfaat dari menabung itu sendiri. Lalu kamu bisa menggunakan uang sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Lalu kamu pada akhirnya dapat hidup dengan hemat. Menabung berarti menyisihkan sebagian uang yang diperoleh dari hasil pekerjaan seseorang. Itu arti menabung secara umum. Kalau arti menabung untuk anak-anak sekolah adalah bagaimana cara kamu menyisihkan uang jajan yang diberikan dari orang tua kepada kamu. Dengan hidup hemat, kamu diajak untuk belajar menggunakan keuangan dengan baik, tidak berfoya-foya, menggunakan uang untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan berfoya-foya untuk sesuatu hal yang tidak penting. Maka dari itu pengawasan orang tua sangat dibutuhkan, juga Bapak Ibu guru, sehingga kamu bisa terlatih sejak dini untuk menabung. Dengan demikian, jika sejak kecil kamu sudah terbiasa dengan menabung dan hidup hemat, maka pada akhirnya kamu akan hidup dengan berkecukupan. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita awali ibadah kita ini dengan sama-sama bernyanyi lagu pembukaan. Itu sabda Yesus.
kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu, karena pada hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan anak didik kami dengan penuh sukacita, walau melalui daring. Semoga ya Tuhan, pertemuan ini senantiasa menjadikan kami anak yang baik, anak yang berbakti kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami rindu untuk mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga sabda yang kami dengarkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, setelah berdoa, coba kamu ambil kitab sucimu. Kita sama-sama mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita pada hari ini. Maka bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak yang terkasih, agar supaya kamu lebih memahami makna dari teks bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, di sini sudah disiapkan serbulton video animasi yang singkat. Kamu boleh menontonnya. Semoga kamu lebih memahaminya ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Terkasih, Miss berharap bahwa setelah kamu menonton video yang tadi, maka kamu lebih memahami inti dari bacaan yang sudah Miss sampaikan tadi. Maka dari itu, ada beberapa hal yang akan Miss sampaikan agar kamu lebih paham lagi apa hubungan bacaan kita hari ini dengan tema kita pada hari ini. Begitulah nasib orang yang tidak menghargai uang, sama halnya kayak tadi si bungsu itu. Setelah mendapatkan uang cuma-cuma dari orang tuanya, ia lalu pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya, menghabiskan uangnya, sehingga pada akhirnya dia jatuh miskin dan sengsara. Sama halnya dengan si bungsu tadi, kita, Miss dan kamu, sering mendapatkan uang dari orang tua.
Jadi kira-kira uang itu harus diapakan sehingga uang itu bermanfaat bagi kita. Miss ingatkan kamu di sini bahwasanya lebih penting itu ketika kamu ada uang, maka yang kamu duluankan adalah hal yang kamu butuhkan, bukan hal yang kamu inginkan. Sehingga nanti uang itu tidak sia-sia. Lalu jangan lupa untuk selalu kamu menabung. Jadi pas situasi emergensi, misalnya pensil kamu hilang, habis tinta pulpenmu, kamu bisa membeli sendiri tanpa harus minta ke orang tuamu. Si anak bungsu dalam cerita tadi, karena kemiskinannya, kesusahannya, pada akhirnya dia makan ampas kelapa, yang sebenarnya itu makanan hewan. Itu kan hal yang sangat memprihatinkan, hal yang sangat sedih. Sementara dalam bacaan tadi kamu sudah dengar bahwasannya dia itu anak orang kaya. Bapaknya sendiri memiliki banyak pembantu. Dan pembantunya itu mendapatkan makanan, pakaian yang layak. Sementara dia, apa yang dia dapatkan? Dalam kisah tadi, kita diingatkan bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan apa semua yang kita butuhkan. Tetapi terkadang kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Ketika kita menyadarinya, kita kembali kepadanya. Sama halnya ke tadi Bapak itu, dia masih menerima dengan kedua tangan, memeluk, bahkan mencium dan memberi pengampunan. Anak-anak yang terkasih, ada slogan, hidup tak hanya hari ini. Berarti hidup itu nggak hari ini aja, masih besok, masih lusa, dan seterusnya. Iya kan? Maka pergunakan hari ini dengan baik, sebaik mungkin. Sama halnya ketika kamu mendapatkan uang, gunakan sebaiknya, sesuai dengan kebutuhanmu yang memang harus kamu pakai, tidak keinginanmu. Ketika kamu melihat si A menggunakan ini, padahal kamu punya, tapi kamu mau untuk membeli, berkeinginan, akhirnya kamu tak bisa menabung, uang kamu habis sia-sia. Sebagai seorang anak Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, sebaiknya kita belajar untuk menabung. Kita belajar untuk mempersiapkan hidup kita di masa depan yang lebih baik. Kebahagiaan dan kesejahteraan untuk tujuan hidup kita di masa depan tergantung dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Maka pesan Miss hari ini adalah, hari ini, gunakan hari ini dengan sebaik mungkin. Apa yang kamu dapatkan hari ini, sisihkan untuk nanti masa depanmu. Baik, demikian renungan Miss yang sederhana dan singkat ini yang kamu dengarkan, tolong dilaksanakan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan untuk kehidupan kamu nih akan datang, ajak adikmu, ajak kakakmu, abangmu, saudara-saudaramu untuk menabung. Nanti Miss ingatkan sekali lagi bahwa di akhir dari ibadah ini ada penugasan. Satu nomor itu menjadi nilai sikapmu nanti di raport. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, maka nilai sikapmu kosong. Nah, oke, terima kasih. Tuhan yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu karena cintamu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Karena cintamu juga kami dapat merasakan kebahagiaan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami bagi para pemimpin gereja. Tuhan, semoga Engkau membantu para pemimpin gereja yang senantiasa mengajari kami berdoa. Semoga mereka sehat-sehat dan bisa membantu melayani kami setiap hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua kami, ya Tuhan, karena orang tua kami yang baik, kami dapat hidup. Mereka juga telah merawat, membesarkan, dan menyekolahkan kami. Kebutuhan kami juga sudah mereka lengkapi. Tuhan, semoga mereka sehat-sehat dan mudah rezeki, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah bermain dan mendengarkan sabda-Mu. Kami telah Engkau ajari agar kami menggunakan uang dengan seperti. Semoga kami semakin senang menabung, agar kelak uang yang kami miliki itu dapat kami pakai
untuk kami gunakan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang memelihara hidup kami, inilah doa-doa dan harapan kami. Semoga Engkau mengabulkannya. Kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberikan orang tua yang begitu baik dalam kehidupan kami. Mereka telah bekerja keras untuk menghidupi kami. Mereka juga sudah memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami mampu menghargai jerih payah orang tua kami dengan memakai uang seperlunya. Dengan demikian, kami dapat menabung dan kelak uangnya dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pendalaman untuk tema ketiga pada hari ini sudah selesai. Seperti biasa di akhir pendalaman ini, Miss akan memberikan satu nomor soal untuk nanti kamu kerjakan di rumah kamu. Nanti setelah kamu mengerjakan soal ini, silakan kamu fotokan dan kirim ke WA grup per kelas masing-masing kepada wali kelas ya, karena soal ini akan menjadi nilai tambah, nilai sikap di rapot menjadi Miss minta tolong sekali. Tolong kamu kerjakan cuma satu soal. Maka pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah si bungsu tadi? Dengan tema hari ini, sekali lagi, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah si bungsu dan tema pada hari ini? Tolong dikerjakannya. Demikian pertemuan kita ini. Semoga yang kamu dengarkan menjadi manfaat untuk kehidupanmu yang akan datang. Jangan lupa untuk sering menabung. Jangan lupa juga untuk aksi puasa pembangunan kita. Kamu sisihkan nanti uang jajanmu. Nanti pada waktu kamu mengantarkan tugas atau nanti ujian, boleh kamu bawa ke sekolah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatanmu, mencuci tangan dan menggunakan masker ketika kamu berada di luar, menghindari keramaian, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar kalau bisa wabah ini cepat berakhir sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salve. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan lagu penutup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.